daerah mana, coba siapa yang saya kenal, murid saya, teman saya, sama hadi saya gitu, alumni, dan berusaha untuk saya silaturahim, saya kunjungi biasanya. Karena memang silaturahim itu bukan tanpa dasar, tapi silaturahim itu adalah ibadah. Ada yang menarik yang ingin saya baca. Di sini ada beberapa hadis ya. Pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yaqulu yaumal qiyamah ainal mutahabbuna bi jalali al-yawma udhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluh. Rawahu Muslim, hadis sahih. Pada hari kiamat Allah berfirman di hadapan para malaikat, mana orang-orang yang saling mencintai karena aku? Coba mana orang-orang yang ketika di dunia hidupnya saling mencintai karena Allah, karena aku? Al-yawma, hari ini aku berikan naungan kepada mereka dengan naunganku. Pada saat di padang mahsyar tidak ada orang yang mendapatkan naungan. Jadi orang yang sesama muslim saling mencintai karena Allah, saling mengunjungi karena Allah, saling ya memperhatikan, peduli karena Allah, itu pada hari kiamat akan mendapatkan naungan di saat orang-orang kepanasan. Hadis sahih. Kemudian dalam hadis yang lain, Mu'adz bin Jabal bercerita, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda dan Allah berfirman, hadis qudsi, al-mutahabbuna fi jalali lahum manabir min nurin yaghfituhun nur nabiyyun wa syuhada. Orang-orang yang saling mencintai karena Allah, itu mereka nanti akan berdiri di atas mimbar yang disinari dengan cahaya yang dikagumi oleh para nabi dan para orang-orang mati syahid. Jadi kelihatan banget gitu. Orang-orang spesial, orang-orang yang membangun persaudaraan karena Allah, menjalin persaudaraan karena Allah itu spesial, dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam hadis qudsi yang lain Allah mengatakan, sebenarnya hadis qudsi ini Allah langsung mengatakan, wajabat mahabbati, wajib mereka mendapatkan cintaku, gitu, kata Allah. Wajib mereka mendapatkan cintaku. Siapa yang akan mendapatkan cintaku itu? Satu, al-mutazawiruna fiyya, orang-orang saling mengunjungi karena Allah, orang-orang yang silaturahim karena Allah. Yang kedua, mutajalisuna fiyya, orang-orang yang duduk karena Allah, duduk bareng tapi duduknya itu ya landasannya adalah karena Allah, gitu kan. Wal mutahabbina fiyya, dan orang saling mencintai karena Allah. Mutabadzirina fiyya, yang saling memberi karena Allah. Artinya bahwa silaturahim itu kan biasanya tradisi ibadah sebenarnya silaturahim itu. Cuma kadang-kadang di masyarakat yang mulai sibuk, di masyarakat perkotaan, tidak punya agenda untuk silaturahim itu, tidak punya waktu untuk silaturahim. Kita sibuk dengan aktivitas diri sendiri saja, apalagi kemudian yang secara potensi materi sudah merasa cukup, tidak butuh orang lain biasa. Padahal silaturahim tujuannya adalah melunakkan hati, membangun kepedulian, memperhatikan orang lain, gitu kan. Paling tidak juga ada suasana yang berbeda gitu hati kita ketika kita silaturahim kepada orang lain. Makanya kemudian al-mutazawiruna, orang yang saling mengunjungi karena Allah itu di spesial dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di masyarakat kan gitu, tiba-tiba ketuk pintu, "Assalamualaikum, belum disuruh masuk, belum disuruh duduk, ada apa? Oh, tumben kesini, ada apa kan?" Jadi masih berdiri langsung, "Ada apa kok tumben kesini ini?" "Oh, tumben ada apa?" "Oh, belum suruh duduk, belum suruh apa-apa gitu, ada apa?" "Enggak, saya mau silaturahim aja." "Bener," katanya, "sampai nggak percaya gitu, sampai suruh duduk." "Ya udah duduk." "Diem aja." "Ada apa?" "Enggak, saya mau silaturahim aja." Nggak tumben-tumbenan silaturahim gitu kan. Ya. Sampai kemudian kasih minum, ada apa? Masih penasaran, ada apa gitu kan. Karena selama ini di masyarakat kita, orang datang itu ketika ada perlu. Budaya itu. Jadi orang itu silaturahim ketika ada perlu. Ketika ada perlu, ya ada masalah, ada persoalan, ada yang butuh hutang, butuh apa, ada silaturahim. Ketika sudah mandiri secara segala-galanya, nggak butuh silaturahim pada orang. Sehingga ketika ada orang datang tanpa tujuan itu, ya kayak kaget, ada apa sih, sampai orang tamunya udah pulang masih nanya, sebenarnya ada apa sih? Emang ada apa? Enggak, itu tiba-tiba datang, ada apa sih? Ya nanya nggak tadi ada apa? Enggak, dibilang nggak ada apa-apa. Tapi aneh, misal datang nggak ada apa-apanya. Itu kan diantaranya, padahal al-mutazawiruna fiyya, orang yang saling ziarah mengunjungi karena Allah itu tidak ada landasan duniawi. Silaturahim itu tidak ada landasan duniawi.
silaturahmi ya pengen ketemu gitu, pengen hanya sekedar datang assalamualaikum, bisa jadi karena lewat, bisa jadi karena ya karena lewat juga lumayan loh, karena lewat. Pak lagi lewat daerah sini, oh ini rumahnya Pak Bambang daerah sini loh, oh iya, coba mampir sebentar gitu. Nah, ngapain sih Pak, mampir sebentar, tuh ngapain? Ya cuma salaman doang. Ya kan cuma mampir, assalamualaikum, salam, ya sehat Pak Bambang, sehat, udah pulang lagi. Duduk dulu, enggak, saya cuma mampir gitu, pengen lihat Pak Bambang sehat apa tidak gitu. Yang gini-gini ini sebenarnya dalam Islam itu dihargai banget. Cuma memang kita karena memang sudah terjebak dalam aktivitas materi dan duniawi sehingga tidak punya waktu untuk silaturahmi. Maka karena itu ini ya alhamdulillah bisa silaturahim ya. Nah ini ada Pak Kukuh sama istrinya, ini dan Pak Hardadi dengan Ibu. Ini sama-sama alumni GSM 2013. GSM 2013, saya gabung di GSM 2013 hari pertama. Dan setelah saya kenal beliau, udah berapa kali saya mampir ketika ke Jogja ke beliau. Sudah sering Jogja. Dan beliau itu berdua, itu koordinator wilayah metode UMI. Metode UMI itu metode bacaan Quran. Itu di SD, sekolah-sekolah sekarang pakai metode itu. Dan itu rumahnya itu luas, isinya itu orang ngaji setiap jam. Hanya kapan-kapan kalau Jogja silahkan mampir. Nanti kemudian duduk aja, ngeliatin ibu-ibu pada ngaji dengan suara kencang bahasa. Itu mulai belajar dari abata. Mereka belajar dari abata, ada yang ibu-ibu, ada yang bapak-bapak, ada yang remaja, ada anak-anak. Itu kita mendengarkannya nyaman banget. Nah sengaja Pak Kuku sama Bu Win juga dihadirkan ke sini. Saya bilang suruh belajar tentang PAUD. Gitu. Ya pakarnya PAUD. Saya bilang barangkali dari lembaga Quran ingin mengembangkan, membuat PAUD berbasis Quran itu bisa. Nah barangkali nanti Bu Ria sama Pak Bambang bisa ke sana untuk bisa kemudian belajar bagaimana PAUD yang dikelola itu sebagai PAUD percontohan, tapi ditambah lagi penguatannya dari sisi Qurannya, sehingga kemudian saling sinergi. Nah Pak Hardadi sama Ibu ke Jogja silakan nanti mampir sambil menikmati suasana. Jadi kalau paket sekarang berapa Bu? Kalau ngeles ke paket